Bersandar sana. Juga ke belakang sandar sama aku. Alhamdulillah belum. Jangan belum, tidak. Alhamdulillah. IE. Agus mau tinggal ngomong. Wah, ini tidak tanggung jawab ini mas. Yang belum dipanggil, dari mana? Rembang. Hitam, di depan. Di depan. Ayo, 1. Ya, hitungnya itu 1 orang, 2 kali 8. Mengharap pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari Senin tanggal 2 April, pembukaan pendidikan dan pelatihan SAR yang ke-9 dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya nyatakan secara resmi dibuka. Ketemu bukit kita mau terabas nggak mungkin, atau jurang nggak mungkin kita turun. Ada jalan sebelah sana kita kelihatan ya. Langsung kita ambil sudut berapa? 90 derajat. Ya. Terus kita jalan, jalannya kita hitung. Kita tembak dulu. Navigasi darat adalah materi di mana kita harus mengetahui titik koordinat, bisa membaca peta, bisa menggunakan kompas. Fungsinya agar kita tidak tersesat dalam kegiatan pencarian di hutan.
dengan cara menembak derajat. Menembak derajat, mereka cari titik yang ditentukan oleh instruktur, mereka cari bersama-sama dengan satu tim, satu struktur, mereka saling bahu-membahu, saling membantu, saling berbagi tugas. Itu yang dilakukan oleh para peserta. Setelah mereka sampai di dalam hutan, mereka menerapkan ilmu bivak. Bivak adalah cara-cara membuat tenda darurat. Tenda darurat untuk berlindung. Yang pertama berlindung dari hujan, berlindung dari panas juga. Tentunya semua dilakukan dengan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi mereka semua kerja tim. Pagi ini kita melakukan kegiatan binjas, yaitu bimbingan jasmani. Bimbingan jasmani itu gunanya untuk apa? Meningkatkan fisik dari rescuer. Tentunya setiap dalam giat besok akan membutuhkan fisik yang prima, ya, yang tidak terbiasa push up menjadi terbiasa push up. Ada sit up juga untuk apa? Biar perutnya itu tidak buncit, dan biar dia dalam pergerakan gesit, dalam membawa korban kuat. Itu yang dilakukan dalam binjas. Nah, dilanjutkan dengan materi-materi binjas yang lain, dan itu fungsinya betul-betul untuk menambah kekuatan fisik dari para rescuer. tersesat di hutan Sermo. Puluhan personil SAR memanggil nama seorang korban yang dilaporkan hilang di hutan Sermo, Kota Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta.
Sar mana Pak? Dari Sar MTH. Nah ini kemudian korbannya diapakan Pak? Korbannya mau dievakuasi ke korban ditemukan dan sedang mencari apa. Ini ada saksi salah satu petani yang melihat. Kirim ke sana. Ayo, ulang tak semua yang masak mikirin Raisa ini dia. Yo. Sebentar, jangan tarik dulu. Bro. Salahnya orang ngono kuwi. Disembur ndak mari gitu. Nggih, Mang lega rumi. Iya, disembur ndak mari. Ya makin sembur. Lah semune ning hutan sapa iki? Kowe ra iso nasar apa kowe? Nggih, goblok kowe ya. Nggih, makin sembur. Kepinter aku. Aku ki Sar. Sar sono. Putune Mbah Mergo neraka. Nggih ya. Nggih. Pun tenang. Dua orang di dalam. Lengan sebelah kiri. Patah apa perdarahan itu? Perdarahan. Jangan tidur mas. Bapak, ngangkut ke depan. Masih ada kok, B. 13, 14. Usaha kalian dan sikap tobat. Jangan. Sesuaikan aja.
lurus, kaki lurus. Kaki lurus, Pak. Kaki lurus. Dua-duanya lurus. Nah, bantu tangan. Pas nyaman, tangan di belakang. Tangan di belakang. Belum nyaman. Oke, semuanya instruktur mengawasi yang belum nyaman dan pancal aja, pancal. Yang tengah tuh, belum benar, belum saya nyanyikan. Belum benar, belum saya nyanyikan. Oke. Sudah, nyanyi. Mulai. Ulangi. Bersama-sama. Yang keras. Semangat. Cermati lirik kalian. Yang benar liriknya. Kalian orang Indonesia. Masalah kebangsaan saja. Bareng suaranya Tidak ada keras. 7 kali. Mulai. Diri kalian. Ucap benar dong diri kalian untuk keluarga. Woi. Jangan curi-curi. Kasihan. Lihat, teman kalian ada yang pingsan itu. Pingsan. Tumbang. Lama-lama tumbang semua. Ayo siap, berdiri. Berdiri. Paham. Gara-gara apa? Salah siapa? Dari sampai saya sendiri, ya. Untuk apa belajar menjadi rescuer? Kalau hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini telah melakukan rifling. Ulangi. Siap, mulai. Disuruh ngulangi. Ulangnya apa tadi? Siap. Disuruh ngulangi. Ulangi apa nih? Ulangi laporannya. Oh, lapor. Maaf, Pak. Lapor. Supriyadi dari Wonogiri telah selesai melakukan rifling. Sudah merasa paham? Belum. Sudah bisa? Belum. Belum. Tadi berhasil enggak? Kurang. Mbak Sari, langsung. Yang keras. Hitung sendiri. 1, 2, 3. Untuk latihannya begini kaki ember. Tahan ini. Pak Medan, tahan. Tahan. Sekarang maksimal. Ada.
Ya, untuk hari ini kita sedang melakukan latihan vertical rescue, di mana pelajaran vertical rescue dibagi menjadi beberapa station. Yang pertama adalah replay, yang kedua adalah lowering dan lifting, dan yang ketiga adalah ascent descent atau bisa disebut dengan cruising. Rappelling adalah bagaimana caranya seorang rescuer menuruni ketinggian menggunakan sebuah tali. Bisa dari ketinggian gedung ataupun bisa dari ketinggian tebing. Hanya menggunakan peralatan tali. Untuk yang digunakan dalam rappelling, alat utama yang digunakan adalah tali karmantel, seat harness, karabiner, dan figure 8. Ya, untuk materi lowering dan lifting adalah bagaimana caranya seorang rescuer berusaha menaik dan menurunkan korban ketika korban dari ketinggian, dipandu dengan satu rescuer tandem, yang lain memegang tali menurunkan bersama-sama. Untuk lifting adalah bagaimana cara kita menaikkan korban apabila korban berada di dalam jurang, yaitu dengan satu rescuer tandem terus ditarik bersama-sama dari atas menggunakan sistem G-trig. Untuk aplikasi lowering dan lifting pernah dilakukan ketika terjadi korban terjatuh di kawah Merapi. Itu menggunakan cara lowering dan lifting. Oke, untuk pelajaran ascent dan descent adalah bagaimana caranya kita naik turun menggunakan seutas tali agar siswa memahami bagaimana penyelamatan dalam ketinggian ataupun dalam jurang. Aplikasi ini biasa digunakan khususnya di Indonesia adalah ketika ada korban jatuh ke sumur, jatuh ke jurang, ataupun korban gantung diri. Ya, untuk saat ini kita akan melakukan kegiatan water rescue yang dibagi menjadi dua, yaitu materi basah dan materi kering. Materi kering ada pengenalan perahu karet, pengenalan motor tempel, cara mendayung, cara menyelamatkan korban. Itu dilakukan semua di kering, ya, di lahan yang kering. Agar apa? Mereka dapat memahami. Setelah itu barulah kita laksanakan materi basah. Semua kita lakukan di Waduk Sermo ini. Ya, sebelum materi water rescue kita laksanakan, alangkah lebih baiknya semua harus memakai pemanasan. 4, 5, 6, 7, 8. Yang dilakukan adalah pemanasan untuk kekuatan lengan, kekuatan kaki, dan kekuatan perut, supaya tidak terjadi kram ketika kita masuk dalam air. Yang terjadi adalah biasa kram perut dan kram kaki. Nah, semua itu kita hindari dengan cara kita pemanasan yang baik. Baik. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, selamat siang. Ya. LCR atau perahu karet itu ada beberapa bagian, ya. Bagian lambung, bagian dek, ada pemecah ombak, ada lunas, ada buritan. Semua kita perkenalkan supaya kita nanti dalam bertugas lebih familiar dengan perahu karet. Setelah kita memahami semuanya itu, nah, barulah kita praktekkan kegiatannya, ya, penyelamatan di water, langsung menuju ke waduk. Kita angkat bersama-sama perahunya, ya. Tadi sudah diajarkan juga cara mengangkatnya seperti apa. Langsung kita gunakan untuk menyelamatkan korban di air.
masing-masing per itu ada korban 2? Ya, nanti dibandingkan itu 2. Sama dengan kasusnya sama dengan yang teman-teman yang sudah Korbannya di mana tadi? Kronologi korban. Nah, ya cari tahu dulu loh. Apakah terpleset, mati belum, apakah luka, butuh apa? Kalau longsor ini siap ada pacul. Alatnya. Pacul stop aja tombol. Udah lapor polisi belum? Udah lapor polisi belum? Lah nanti lo ngono korban. Kalau longsor itu ada pacul. Pos polisi itu. Oh, mana? Pos antar. Apa? Kalau ini pos alat yang dibutuhkan siap. Ambil peralatan. Alat wes daftar. Ya. Aku komandan iki kok aku. Laporan dulu laporan. Ini. Iki ngeten, Pak. Wong Keli lah iki mau kesimpulane ya ngene iki. Dia wis tak laporke nang ngene pihak Kali mau kepiye Pak? Kira informasi terakhir. Ceritane lah kula ya mlaku. Kelenger apa patah tulang apa piye? Ngeten. Yang masalah Informasi terakhir. Informasi terakhir kan ngeten. Sik, sore nggih. Enten saksi mata ponakane. Lah, sanjang yen masih niku kan tiba nyemplung neng waduk lah terus kula tak ngerti lah ciri-cirine pun laporke. Saya itu pos alat dan logistik. Nggih, ngeten. Niki kan intine pihak berwajib sudah mengasih perintah kepada saya untuk melaksanakan SOP-nya saya SAR. Lah ini saya butuh peralatan. Peralatannya saya minta kepada sampean. Minta apa? Dan mana? Sampun niki Pak. Sudah tulis. Kalau nanti ini saya tak bawa, lah sampean? Saya sudah ingat Pak. Wong itu sudah kebiasaan saya memakai. Sudah ingat. Ya. Sudah ingat. Ditulis ya Mas. Nanti laporan diingat-ingat. Ya, betul. Betul. Dipikir sih. Sudah sering kali. Wes satu komando. Enggak, nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Coba nomor 6 apa? Sampean pesan nomor 6 apa? Begini Pak. Nomor 2 apa? Intinya sudah direkap di sini. Lah iya, nomor 2 apa?